Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menerima kunjungan silaturahmi dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang dipimpin langsung oleh Bupati Nelson Pomalingo pada Selasa 3 Mei 2022 di Rujak Gubernur. Masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Pemda Kabupaten Gorontalo yang dipimpin langsung Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo pada Selasa 3 Mei 2022 di Rujak Gubernur. Rusli menyampaikan sesuai arahan pelaksanaan open house dilarang dalam Idul Fitri tahun ini karena situasi masih pandemi COVID-19. Namun momentum silaturahmi tentu tidak bisa dihilangkan. Gubernur 2 periode ini menambahkan pada 12 Mei mendatang dirinya akan purna tugas sebagai gubernur bersama Wagub Idris Rahim. Rusli menitipkan Kabupaten Gorontalo di tangan Nelson. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Kabupaten Gorontalo tentu menjadi wilayah yang terus diperhatikan pembangunannya. Kebetulan saya sudah mengakhiri jabatan kedua, sehingga saya berpesan kepada Pak Bupati, di mana beliau masih lama dan daerahnya terluas, banyak rakyatnya, dia bekerjalah dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan Pak Bupati ke depan ada peluang lagi untuk jadi gubernur. Hal yang sama diungkapkan Bupati Nelson Pomalingo. Nelson merasa Idul Fitri adalah momentum paling tepat untuk berterima kasih langsung kepada Gubernur Rusli yang selama ini turut membantu pembangunan Provinsi Gorontalo. Selain Bupati Nelson, Rusli juga menerima kunjungan Ketua Bawaslu Gorontalo bersama jajarannya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meresmikan wisata Bukit Proja di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo pada Senin 25 April 2022. Destinasi wisata air ini dibuka dengan menghadirkan ratusan anak panti asuhan. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meresmikan wisata Bukit Proja di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo pada Senin 25 April 2022. Destinasi wisata air itu dibuka dengan menghadirkan ratusan anak panti asuhan. Gubernur Gorontalo Bapak Dr. Rusli Habibie MAP. Dan untuk acara pada sore hari ini akan diawali dengan penandatanganan prasasti untuk objek wisata Bukit Proja. Rusli dalam sambutannya menyambut baik hadirnya alternatif wisata air bagi warga. Terlebih sebentar lagi libur Lebaran akan tiba dan bisa menjadi salah satu pilihan berlibur bersama keluarga. Rusli mengingatkan pengelola destinasi wisata bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Oleh karena itu butuh kepedulian bersama untuk mencegahnya dengan menerapkan protokol kesehatan.
Ia juga menilai saat ini kreativitas warga untuk membangun destinasi-destinasi wisata baru terus tumbuh. Ia mencontohkan ada area persawahan di Bone Bolango yang disulap menjadi tempat untuk swafoto dan menghasilkan uang. Pada kesempatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama itu diserahkan santunan bagi ratusan anak panti asuhan dan warga sekitar oleh Gubernur Gorontalo bersama pemilik objek wisata Iskandar Mangopa. Selain diperuntukkan untuk umum, wisata Bukit Proja didedikasikan untuk anak-anak panti asuhan setempat. Mereka akan diberi jadwal untuk bisa merasakan sensasi mandi di kolam pemandian tersebut secara gratis. Ini karena ada dua hal yang bisa kepenting. Yang pertama keberanian dari Pak Iskandar Mangopa membuka tempat wisata yang sangat bagus sekali, yang sangat indah di tengah-tengah pemandangan persawahan. Yang kedua, trik-trik beliau untuk menyumbangkan sedikit hasil dari Bukit Proja ini ke anak-anak panti. Ini patut kita syukuri, patut kita ikuti, patut kita banggakan. Tepuk tangan dulu Pak. Jadi tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi tetap berbagi kepada anak-anak yang yatim dan kurang beruntung. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar exit meeting atau pertemuan akhir dengan tim pemeriksa BPK di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo pada Rabu 27 April 2022. Pada pertemuan itu pengendali teknis pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Radityo FHR Wardana menyerahkan hasil temuan pemeriksaan kepada Wagub Idris Rahim. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar exit meeting atau pertemuan akhir dengan tim pemeriksa BPK di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo pada Rabu 27 April 2022. Pada pertemuan itu pengendali teknis pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Radityo FHR Wardana, menyerahkan hasil temuan pemeriksaan kepada Wagub Idris Rahim. Sesungguhnya apa yang disampaikan pada temuan pemeriksaan ini merupakan hasil-hasil yang dilihat fakta-faktanya oleh BPK. Fakta-fakta itu dikonfirmasi kepada pihak yang terlibat terkait dalam pelaksanaan, baik dari sisi internal pemerintah maupun eksternal pemerintah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2021 serta pemeriksaan atas kinerja penanggulangan kemiskinan. Radityo menjelaskan temuan pemeriksaan merupakan hasil-hasil yang dilihat fakta-faktanya oleh BPK. Fakta-fakta itu, kata Radityo, dikonfirmasi kepada pihak yang terlibat dan terkait dalam pelaksanaan baik internal maupun eksternal pemerintah. Lebih lanjut, Radityo mengutarakan secara prinsip temuan itu harus dijawab karena pemeriksaan membutuhkan banyak sekali bukti. Kemampuan untuk menyiapkan bukti, kooperatif, dan menyediakan semua catatan akan sangat mendukung keberhasilan dari pemeriksaan ini yang tentunya akan berdampak pada kesimpulan yang dihasilkan. Namun apabila pemeriksaan ini tidak dapat didukung dengan ketersediaan bukti, catatan-catatan, keterangan-keterangan, konfirmasi, maka dengan sendirinya keterbatasan itu membuat pemeriksa tidak bisa mengambil kesimpulan. Walaupun setelah kami upayakan berbagai cara, tetapi tetap tutup jalannya, maka itu menjadi pembatasan. Jadi pada prinsipnya ini masih akan terus kita lihat, analisis, kita evaluasi sampai dengan tahap nanti finalnya diserahkan laporan hasil pemeriksaan. Saya kira gitu.
Memasuki malam ke-27 Ramadan, masyarakat Gorontalo menggelar tradisi Tumbila Tohe atau malam pasang lampu. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim pun turut merayakan bersama keluarga yang ditandai dengan menyalakan lampu botol di halaman rumah jabatan Wagub Gorontalo pada Kamis 28 April 2022. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Tiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Memasuki malam ke-27 Ramadan, masyarakat Gorontalo menggelar tradisi Tumbila Tohe atau malam pasang lampu. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim pun turut merayakan Tumbila Tohe bersama keluarga yang ditandai dengan menyalakan lampu botol di halaman rumah jabatan Wagub Gorontalo pada Kamis 28 April 2022. Dalam tradisi masyarakat Gorontalo, Tumbila Tohe digelar selama 3 malam berturut-turut di akhir bulan Ramadan. Pada tahun 2014, tradisi ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Idris berharap perayaan Tumbila Tohe tahun ini bisa berlangsung semarak. Selama 2 tahun, Tumbila Tohe ini tentunya tidak semarak karena dengan adanya pandemi COVID-19. Insya Allah tahun ini bisa semarak. Tentunya kita mengharapkan supaya masyarakat bersama-sama melakukan Tumbila Tohe dan jaga keamanan, jangan sampai terjadi kebakaran dan sebagainya. Perayaan Tumbila Tohe di rumah jabatan Wagub Gorontalo dilanjutkan dengan doa Moheupa Zakati atau doa penyaluran zakat fitrah. Prosesi doa dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh Wagub Idris Rahim bersama keluarga. Selanjutnya, Wagub Idris menghadiri perayaan Tumbila Tohe IKSM PPN 56 SMA Negeri 3 Gorontalo di Kelurahan Heledula A Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Gebiar Ramadan yang diisi dengan berbagai kegiatan seperti pembagian takjil dan makanan sahur, khatam Al-Quran, buka puasa bersama anak panti asuhan, serta perayaan Tumbila Tohe itu diberi apresiasi oleh Wagub Idris. Insya Allah mulai malam ini sampai 4 hari ke depan, insya Allah ramai dan lancar, dan saya harapkan untuk jaga keamanan, ketertiban, tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita semua. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IKSM PPN 56 SMA Negeri 3 Gorontalo, Sukirman Rahim menjelaskan, perayaan Tumbila Tohe merupakan rangkaian akhir dari gebiar Ramadan 1443 Hijriah. Kami bersama dengan masyarakat Tanggidaa memeriahkan malam pasang lampu di tahun ini. Karena 2 tahun kemarin kita tidak melaksanakan Tumbila Tohe, dan ini kita semarakan di tahun 2022 ini.